Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan coba gali lebih jauh soal distrik Taisho di Osaka. Kita udah kumpulkan beberapa catatan sejarah, panduan lokal, ada video juga, dan arsip yang Anda bagikan. Siap ya kita bongkar cerita-cerita menarik di balik citra industrinya? Siap? Ya, Taisho ini memang area yang unik ya. Dikelilingi air, jadi dulu aksesnya agak susah sebelum banyak jembatan dibangun. Kayak pulau daratan lah istilahnya. Oh gitu ya? Iya, dan pengembangannya itu banyak lewat reklamasi, udah dari zaman Edo malah. Nah, salah satu tokoh awalnya itu Nakamura Kansuke. Nakamura Kansuke. Pernah dengar sekilas? Itu yang namanya sempat jadi nama pulau ya? Nah, betul. Kansuke Jima namanya dulu. Dia juga yang mendirikan kuil Yasaka di sana. Jadi emang tokoh penting di awal-awal pembentukan Taisho. Menarik. Tapi nama Taisho sendiri itu bukan dari era pemerintahannya kan ya? Saya baca justru dari nama jembatan. Tepat sekali. Nama Taisho itu diambil dari jembatan Taisho. Selesainya tahun 1915, itu pas tahun keempat era Kaisar Taisho. Nah, jembatan ini jadi penghubung vital pertama ke pusat kota Osaka waktu itu. Penting banget perannya. Oh, jadi jembatannya dulu baru namanya ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dan jembatan itu sendiri punya cerita unik loh. Yang asli, pas dibangun, itu katanya jembatan lengkung baja terpanjang se-Jepang. Wah, keren ya? Banget. Nah, yang sekarang ada itu dibangun ulang tahun 70-an. Desainnya itu beda, unik banget, temanya musik. Musik? Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau Anda jalan di trotoarnya, itu ada kayak tuts piano. Terus batu tepu jalannya bentuknya kayak metronom. Paling keren, pagarnya didesain mirip partitur lagu Ode Tujuhnya Beethoven. Serius? Detail banget ya? Harus diperhatikan baik-baik tuh kalau ke sana. Iya, detail kecil yang menarik. Nah, selain jembatan ikonik itu, Taisho juga cepat banget jadi pusat industri. Salah satu pabrik pemintalan modern pertama Jepang, namanya Osaka Boseki Kaisha, itu berdiri di sana tahun 1883. Oh iya? Itu yang didukung tokoh modernisasi kayak Shibusawa Eiichi itu bukan sih? Betul. Dan kabarnya nih, pabrik ini salah satu yang pertama pakai listrik buat operasi 24 jam. Jadi malam-malam pabriknya terang benderang. Katanya sih jadi tontonan unik zaman itu. Kebayang sih, pasti aneh ya lihat pabrik nyala terus malam-malam. Selain tekstil, ada lagi? Otomotif mungkin? Ada juga. General Motors, GM Jepang, pernah punya pabrik di Surumachi mulai tahun 1927. Wah, GM sampai buka pabrik di sana ya? Iya, bahkan sekolah mengemudi tertua di Jepang, namanya Mato Driving School, itu didirikannya di Taisho juga, pas era Taisho. Ini nunjukin kalau mereka udah mikir jauh ke depan ya, pas mobil belum umum-umum banget. Visioner juga ya berarti? Betul. Ada juga cerita kalau bisnis rental mobil pertama itu munculnya ya dari area Taisho ini. Jadi kelihatan kan, Taisho itu dari awal bukan cuma soal industri berat aja, tapi juga cepat adaptasi sama teknologi baru. Dinamis lah pokoknya. Oke. Menarik banget soal industrinya. Nah, kita coba geser ke cerita yang mungkin lebih tersembunyi gitu ya. Misalnya soal bandara. Katanya bandara publik pertama Jepang ada di sana. Nah, ini dia. Namanya Bandara Kizugawa. Mulai operasi tahun 1929, lokasinya di ujung selatan Taisho. Uniknya, awalnya itu dia melayani pesawat amfibi yang bisa mendarati air sebelum ada landasan daratnya. Pesawat amfibi? Wah, unik banget. Iya, sempat jadi bandara yang lumayan sibuk. Ada rute ke Tokyo, ke Fukuoka. Tapi ya gitu, akhirnya perannya kegeser sama Bandara Itami, terus ditutup deh tahun 1939. Oh, jadi nggak terlalu lama ya umurnya? Nggak terlalu lama. Tapi ada catatan menarik. Katanya pramugari pertama Jepang itu memulai karirnya ya di bandara ini. Sekarang sih bekas lokasinya mungkin udah nggak banyak sisa ya. Tapi ceritanya itu bagian penting dari sejarah penerbangan Jepang. Menarik. Selain bandara, ada sisi sejarah yang lebih kelam mungkin. Saya dengar desas-desus soal tempat eksekusi zaman Edo. Ah, iya. Ada cerita turun-temurun soal itu. Katanya lokasinya dekat Watashibune, tempat feri penyeberangan itu. Cuma bukti sejarah tertulisnya minim banget. Kayak sengaja dihilangkan gitu jejaknya. Sengaja dihilangkan? Kenapa ya kira-kira? Jadi salah satu misteri lokal Taisho lah. Nggak ada bukti pastinya. Oke, cukup bikin merinding ya. Nah, kalau kisah-kisah yang lebih personal, yang menyentuh,
gitu. Ada nggak? Mungkin dari era Taisho itu sendiri. Ada. Satu cerita yang cukup terkenal, itu dari era yang sering disebut Taisho Roman, masa-masa dengan nuansa budaya yang khas gitu ya, kisah cinta terlarang. Wah, cinta terlarang? Gimana ceritanya? Antara putri saudagar kayu kaya sama pianis kafe biasa. Kabarnya, ya karena cinta mereka nggak direstui, mereka memutuskan buat mengakhiri hidup bersama. Lompat dari jembatan Surumachi ke sungai Shirinashi. Astaga, tragis sekali. Iya, dan konon, relief bangau kembar yang ada di jembatan itu jadi semacam pengingat kisah mereka. Ini salah satu cerita lokal yang bikin sebuah bangunan jadi punya dimensi emosional ya. Bener banget. Nah, selain cerita dari era Taisho Roman itu, sumber kita juga nyinggung peristiwa lain ya. Kayak ada pabrik rahasia bawah tanah pas Perang Dunia II. Betul. Katanya ada pabrik rahasia di bawah sungai Shirinashi buat bikin komponen pesawat tempur Zero. Bayangin, di bawah sungai. Gila, nekat banget ya. Terus ada cerita unik juga soal perang kimchi. Hahaha, iya itu lucu. Di pasar internasional, katanya sempat ada perang antara penjual kimchi Korea sama penjual takoyaki Jepang. Tapi ujung-ujungnya malah jadi akrab dan bersahabat. Tipikal Osaka lah ya, ujungnya damai. Bisa aja ya. Nah, terus soal tradisi kembang api Naniwa itu gimana? Masih ada kan ya? Masih. Akarnya itu dari legenda ahli kembang api zaman Edo, namanya Hiranoya Kichizo. Katanya dia nyimpen resep rahasianya di gudang dekat sungai Kizu. Ada juga legenda urban soal stasiun kereta hantu, stasiun Osumi, atau mungkin Daishobashi ya namanya, kurang jelas juga. Ditutup pas perang, tapi katanya arwah kepala stasiunnya masih suka muncul malam-malam. Wah, banyak banget ya cerita-cerita hidden gems-nya Taisho ini, bukan cuma pabrik dan jembatan aja. Iya, betul. Jadi distrik Taisho ini ternyata lapisannya banyak banget. Dari pengembangan awal, reklamasi, inovasi industri, infrastruktur kayak jembatan dan bandara perintis, sampai ke legenda lokal, cerita perang, bahkan tragedi personal. Jauh lebih kaya dari sekedar citra kawasan industri biasa. Bener banget. Tiap sudutnya itu bisa jadi nyimpen potongan masa lalu. Ada monumen peringatan tsunami Ansei, terus ada bekas lokasi kamp tawanan perang Jerman pas Perang Dunia I. Nah di kamp itu dulu Karl Juchheim yang bikin bom Kuchen populer di Jepang pernah ditahan loh. Oh iya, baru tahu saya soal bom Kuchen itu. Iya. Sampai nama-nama tempat di sana pun seringkali mencerminkan sejarah reklamasi dan industrinya. Jadi kalau jalan-jalan di Taisho, coba perhatikan nama jalan atau area, kadang ada petunjuk sejarahnya. Jadi, kalau kita lihat semua lapisan sejarah ini ya, termasuk cerita-cerita yang mungkin sengaja ditutupi, atau cuma hidup dari mulut ke mulut, ini jadi bikin mikir ya. Pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kira-kira kisah apa lagi ya yang masih terkubur, tersembunyi di bawah permukaan distrik Taisho ini, yang mungkin belum terungkap dan masih menunggu untuk ditemukan kembali?